Kami sangat menikmati ibadah pada hari ini. Sebagaimana yang kami nyanyikan, kami dinaungi oleh kasih-Nya Tuhan, sehingga kami bisa merasa tenang. Kami bisa memiliki satu perasaan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Menghadapi hari-hari yang tidak menentu dan misteri bagi kami. Tetapi karena kami dinaungi kasih-Nya Tuhan, maka kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini, dan kami mau belajar bersyukur dengan segala keadaan kami. Kami mau tunduk terhadap kebenaran firman-Mu, supaya kami semua dimengerti, dipahami oleh Tuhan dengan segala pergumulan kami, sehingga firman itu akan menjawab, bahkan memberikan jalan keluar kepada kami yang sedang terhimpit, yang sedang bergumul, yang sedang tertekan, yang sedang gelisah. Kami akan dinaungi oleh kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dan tolonglah kami, baik yang memberitakan maupun yang mendengar. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami sampaikan doa kami hanya di dalam dan melalui nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Bulan November ada satu minggu yang akan kita laksanakan satu ibadah Thanksgiving Day. Dan ini adalah mengawali satu minggu sebelum kita bersama-sama menikmati ibadah intergenerasi. Nah, saudara-saudara, tentunya dengan topik bersyukur mengawali sebelum minggu depan kita menikmati Thanksgiving Day. Kita membuka bagian firman Tuhan dari Kolose pasal 1, Kolose 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-6. Idealnya saudara-saudara harusnya membaca 4 pasal dari semua surat Kolose. Tetapi pagi hari ini saya mengajak kita melihat Kolose pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-6. Mari bersama-sama saudara-saudara, baik yang di rumah maupun yang di rumah Tuhan, kita boleh membuka bagian firman Tuhan untuk kita baca bersama-sama. Ayat 3 hingga ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Pagi hari ini kita akan membahas bersyukur di dalam kebenaran. Kita akan fokus melihat tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saya memulai ada sebuah gambar pohon mawar, saudara-saudara. Pohon mawarnya utuh ya, nggak hanya pohon bentuk batang dan daunnya saja atau dengan ranting-rantingnya saja. Tapi ada bunga-bunganya. Terposting di medsos sebagai quotes dan membuat banyak orang yang beri respon positif dan negatif. Saudara-saudara, tertulis demikian di dalam gambar mawar dan bahkan menjadikan ada satu quotes-nya. Tertulis demikian. Ada orang yang mengeluh dan bersungut karena di antara mawar-mawar ini ada duri-duri yang tajam. Ada juga yang bahagia dan bersyukur karena di antara duri-duri yang tajam ini ada mawar-mawar yang indah. Lalu di quotes itu dibilang, Anda condong di posisi yang mana? Ada yang menjawab posisi nomor 1, bersungut-sungut, mengeluh karena mawar ada duri-durinya.
Tapi ada juga yang menjawab di antara duri-duri ada mawar yang indah. Lalu yang serunya ada yang menjawab dua-duanya. Responnya itu banyak sekali ya. Saya kagum juga ya, hanya sebatas quote sederhana, tetapi diresponi dengan begitu banyak komentar. Nah saudara-saudara, topik bersyukur bukan sebatas Anda mengalami, Anda menghadapi, dan Anda mengatasinya. Melainkan topik bersyukur itu jauh lebih deep, lebih dalam ketika ada dalam sebuah realita. Realita yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sehingga itu menentukan respon sikap bersyukur kita. Realitanya juga cenderung menjadi suatu kebenaran yang relatif. Makanya orang Indonesia terkenal dengan untung. Makanya namanya banyak untung dan banyak selamat. Aduh untung aja ya, nggak kejadian ke saya. Aduh selamat gitu ya. Makanya nama untung sama selamat itu banyak. Nah realitanya, konsep bersyukur ini menjadi kebenaran yang relatif. Tergantung siapa yang mengalaminya, siapa yang menghadapinya dalam satu realita, satu kasus begitu ya saudara-saudara. Kalau begitu pertanyaannya buat kita. Bagaimana cara bersyukur yang benar? Bagaimana sih konsep bersyukur di dalam kebenaran? Bagaimana bersyukur yang sepadan dengan firman Tuhan? Waduh Lause, kayaknya kalau saya dibatasi dengan hal seperti itu, saya akan semakin sulit untuk bersyukur gitu ya. Mari kita telusuri dan kita lihat bersama-sama. Dimulai dengan antara Rasul Paulus dan jemaat Kolose. Kita lihat dari bacaan teks ini. Saudara-saudara, gak perlu lagi saudara memikirkan jawaban yang membuat saudara mengawang-awang dan bahkan menjadi bimbang. Tetapi mari kita fokus untuk menemukan bagaimana sih bersyukur yang benar, bagaimana sih bersyukur di dalam kebenaran. Kita lihat hubungan Rasul Paulus dengan jemaat di Kolose. Surat-surat Rasul Paulus memiliki ciri khas dalam tiap tulisannya dan sangat kontekstual pada zamannya dan kondisi jemaat yang menerima surat. Sehingga Paulus di sini sangat mengerti dan memahami kepada siapa dia menulis surat itu. Sehingga dia tahu apa yang harus dia tulis sesuai dengan kebutuhan, konteks dari si penerima surat. Surat Kolose ditulis saat Paulus di penjara. Bersamaan diperkirakan dengan surat Filipi, Efesus, dan Filemon. Ketika keadaan Paulus di Roma terpenjara, dia mampu menuliskan surat-surat penggembalaan yang boleh dia kirimkan, yang dia sematkan di tengah-tengah kesempatan yang ada, walaupun penderitaan sedang menghimpitnya. Saudara-saudara, mari kita coba menyelami dan masuk di dalam kondisi Rasul Paulus pada saat di penjara. Kenyamanan itu pasti dia rasakan. Penderitaan itu pasti menjadi bagiannya. Mana ada sih penjara yang menjanjikan kenyamanan? Gak ada ya saudara ya. Pasti image-nya adalah kesusahan, penderitaan. Tetapi Paulus bisa menuliskan surat-surat itu sebagai bentuk pendampingan, penggembalaan kepada jemaat-jemaat yang pernah menjadi bagian dalam hidupnya. Uniknya surat Kolose, saudara-saudara, bukan menunjukkan bahwa Paulus pernah ke Kolose. Sebenarnya wajar saja kalau jemaat Kolose ini tidak pernah mendapat surat dari Rasul Paulus. Karena biasanya Paulus menuliskan surat kepada mereka yang pernah bersama-sama dengannya di dalam pelayanan, di dalam penggembalaan secara khusus. Tetapi unik di dalam surat Kolose ini, walaupun dinilai tidak ada ikatan khusus, saudara-saudara, tidak ada ikatan batin yang sebenarnya secara langsung. Tetapi Paulus merasa ini adalah perlu bersurat kepada jemaat Kolose karena ada tanggung jawab rohani. Garis bawahi saudara-saudara ya, ada tanggung jawab rohani. Kok bisa ya ada tanggung jawab rohani? Padahal mungkin tidak secara langsung aktif di dalam bersama-sama dengan jemaat Kolose. Apa yang membuat dia memiliki tanggung jawab rohani? Karena Paulus melihat ada satu berita, dia menanggapinya dan bahkan dia mencoba menelaah dengan baik.
bahwa berita itu menyampaikan sinkretisme mulai mengancam, mulai mempengaruhi, mulai menjaring, mulai memuridkan jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sinkretisme mencoba membuat satu pengajaran bahwa Kristus tidaklah cukup. Harus mendapatkan kesempurnaan keselamatan itu hanya melalui tata cara lahiriah. Sehingga sinkretisme mencoba menjaring kehidupan jemaat di Kolose dalam pertumbuhan rohani yang sebenarnya sangat sehat. Tetapi golongan ini, para pengajar palsu dengan segala filsafat kosongnya, mencoba mendoktrin, mencoba memuridkan orang-orang Kolose dengan pengajaran yang salah. Tata cara lahiriah dikedepankan, diutamakan, hingga mempengaruhi konsep ibadah. Asketik masuk di dalam ibadah dengan mengajak jemaat di Kolose menyembah malaikat-malaikat. Makanya saya katakan tadi idealnya kita membaca 4 pasal dari surat Kolose ini, saudara-saudara. 4 pasal, saudara akan mengerti jalan ceritanya. Apa yang terjadi di dalam jemaat Kolose. Bahkan mereka diajarkan cara-cara lahiriah untuk mencapai kesempurnaan spiritual mereka. Mereka diajak untuk diet, puasa, kebutuhan askese mereka. Sehingga mereka membuat meditasi-meditasi yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Mereka merasa meditasi yang mereka lakukan dengan askese, dengan diet-diet puasa, saudara-saudara, mereka bisa memahami misteri alam. Wah, senang betul ya. Sehingga jemaat Kolose diiming-iming oleh para pengajar palsu, diiming-iming dengan ajaran sinkretisme ini, saudara-saudara, diiming-iming mereka akan menjadi lebih hebat dari komunitas Kristen lainnya. Waduh, saya jadi ingat ya, jatuhnya manusia dalam dosa. Adam dan Hawa ingin menjadi sama dengan Tuhan, sejajar, dan mereka bisa merasa punya kekuasaan, disembah, begitu ya saudara ya. Sehingga ini kebutuhan jemaat Kolose membuat hati Rasul Paulus cemas. Dan inilah yang merasakan dia ada tanggung jawab rohani. Walau ia tidak pernah bersama dengan komunitas tersebut, tetapi Kolose adalah bagian dari hasil mentoring, pemuritan orang-orang yang bersama dia pernah di Efesus dan orang-orang itu bertobat. Makanya di dalam 4 pasal ini ada 4 nama lain yang diangkat oleh Paulus, yaitu Timotius, Epafras, Tikhikus, dan Onesimus. Nah, saudara-saudara, mereka menjadi bagian dari Paulus, di mana Paulus melayani mereka hingga mereka punya hati yang sama untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan dalam pemberitaan Injil. Sehingga dalam tulisan surat Kolose ini, Paulus punya tujuan, hanya 2, saudara. Sederhana tujuan Paulus. Dia ingin mengembalikan jemaat Kolose ini kepada ajaran yang benar, bahwa penebusan hanya melalui Kristus. Kesempurnaan spiritual hanya didapat oleh karena anugerah di dalam karya keselamatan Tuhan Yesus. Paulus mencoba untuk bisa meluruskan, memperkenalkan supremasi Kristus, keunggulan, keutamaan, keulungan dari Kristus, bahwa Yesus adalah Allah. Dan yang kedua, tujuannya dia hanya memberikan nasihat-nasihat praktis. Tetapi mengapa komunitas Kristen di Kolose ini sangat ada di hati Rasul Paulus? Saudara-saudara, berarti ada keistimewaan yang didapat, yang ditemukan oleh Rasul Paulus terhadap berita yang dibawa oleh Epafras, kondisi-kondisinya, dan begitu dalamnya kecemasan hati dari seorang Rasul Paulus. Kita lihat apa sih keistimewaannya jemaat Kolose, sampai-sampai dia ada di hatinya Rasul Paulus. Salam pembuka selalu ada dalam tiap surat Paulus. Juga doa dan syukur, kecuali surat Galatia. Tidak disampaikan doa syukur di awal. Bukan sebatas kebiasaannya Rasul Paulus,
Melainkan menunjukkan satu kehidupan baru Pauluslah yang menjadikannya dia demikian. Menyapa jemaatnya dengan membawa doa dan syukur, tidak hanya sebuah salam. Rasul Paulus sangat menyadari ketika hatinya dijamah dan disentuh dengan sang kebenaran, maka dia selalu mengedepankan gaya hidup spiritual manusia baru, yaitu menaruh hati kepada pekerjaan Tuhan dan jemaatnya. Saudara-saudara, dengan kata lain, Paulus sangat paham ketika dia meresponi anugerahnya. Dia tahu apa yang ada di dalam kehidupannya setiap hari, apa yang menjadi aktivitas pelayanannya. Semuanya tentang Tuhan, bukan tentang dirinya. Inilah yang saya sangat kagum dengan apa yang dialami, yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Ketika hatinya dijamah dan disentuh dengan sang kebenaran. Semuanya tentang Tuhan. Maka jemaat Kolose yang tidak pernah dia sentuh secara langsung dan secara aktif dalam kebersamaan, dia tetap melihat bahwa jemaat Kolose adalah jemaat yang sudah menerima dan menyambut anugerahnya. Sebagaimana Rasul Paulus yang sudah menyambut dan menerima anugerahnya. Maka sepatutnya lah Paulus mengayomi, punya concern terhadap kondisi jemaat Kolose. Saudara-saudara, ketika saya ada di seminari, mau praktek setahun kah, mau praktek 2 bulan kah, para dosen mengajak untuk mahasiswa yang akan ada di ladangnya untuk mendoakan dan menggumulkan tempat yang akan ditugaskan kepada semua mahasiswa, hamba-hamba Tuhan yang akan masuk di dalam ladang pelayanan. Para dosen mengajak untuk mendoakan tempatnya sekalipun kau belum tahu. Para dosen mengajak untuk mendoakan jemaatnya. Bahkan para dosen berkata, buatlah hatimu seakan-akan jatuh cinta kepada jemaat, tempat di mana engkau akan melayani. Saudara-saudara, ini membekas sekali di dalam hati saya secara pribadi. Ketika dipindahkan dari satu tempat pelayanan ke tempat yang lain, saudara-saudara, ada doa yang menyertai seorang hamba Tuhan, yang membuat dia harus merasakan cintanya Tuhan juga dia harus bagikan, sebagaimana dia juga bisa mencintai, mengasihi jemaatnya. Saudara-saudara, demikianlah dengan Rasul Paulus. Tidak ada ikatan yang sebenarnya kalau disampaikan oleh Epafras pada saat dia mengunjungi Paulus di penjara, masa bodoh amat. Emang gue pikirin, gue gak pernah ada di sana. Gitu ya saudara ya. Tetapi dia melihat ada keistimewaan. Sehingga Kolose dilihatnya sebagai komunitas Kristen yang sudah alami anugerahnya. Dia merasa penting untuk memberikan apresiasi dan tempat yang khusus di dalam doanya. Saudara, ini menjadi hal yang menggelitik hati saya. Apakah saya juga setia sampai hari ini mendoakan tempat-tempat yang pernah saya ditugaskan melayani? Apakah saya pernah mengingat jemaat-jemaat yang pernah menjadi bagian saya? Pernahkah saya masuk di dalam pokok-pokok doa mereka dan mendoakan mereka dengan setia? Bahkan kadang secara ekstrim, kalau kita masih berelasi misalnya begitu saudara ya, kadang ada celotehan, ngapain sih Lose? Orang Lose udah gak pelayanan di sana kok, pusing-pusing amat mikirin mereka, begitu ya saudara ya. Saudara Paulus melihat ada 3 keistimewaan, maka dia menaruh hatinya. Dia memberikan tempat yang spesial buat jemaat di Kolose. Dia memberikan tempat di dalam doanya, saudara-saudara. Dia memberi tempat oleh karena berita yang disampaikan sungguh membuat dia kagum dengan pekerjaan Tuhan. Berita yang disampaikan membuat dia merasa bangga bahwa ada banyak hamba-hambanya yang masih terus setia
memberikan pengajaran-pengajaran yang sehat di tengah-tengah jemaat Kolose. Saudara-saudara, 3 keistimewaan itu adalah iman, kasih, dan pengharapan. Coba saudara-saudara bisa lihat di ayat 4 hingga ayat yang ke-6, saudara-saudara. Di situ ada kata-kata kunci. Kasih, iman, kasih, dan pengharapan. IKP. Bukan saya mau robah nama IPK, saudara ya. IKP. Bukan berarti Paulus tidak konsisten ketika dia melihat dalam gambaran, dia mendengar, dia melihat dalam sebuah gambaran dalam konsepnya tentang keadaan jemaat Kolose dari pemberitaan yang dibawakan oleh Epafras dalam informasi-informasi yang didapat. Bukan berarti Paulus tidak konsisten ketika hanya melihat iman, kasih, dan pengharapan. Bukan dia tidak konsisten dengan tulisan lainnya yang memuat iman, pengharapan, dan kasih. Saudara-saudara, jangan dijadikan sebuah doktrin dalam sebuah susunan seperti ini. Ya, saudara-saudara, lihat per kasus, lihat per konteks. Sehingga bukan berarti Rasul Paulus ini gak konsisten ya di surat lain, surat ini. Kenapa dia menyusunnya iman, kasih, pengharapan. Di surat lain, iman, pengharapan, dan kasih. Begitu ya. Saudara-saudara, ketika dia bicara dengan konteks Korintus, bahwa dia ingin menegaskan bahwa ukuran pencapaian karunia rohani bukan diukur dari bahasa roh, dari apapun itu, tetapi dia mengukurnya kalau engkau tidak punya kasih. Jadi dia menegaskan itu di dalam pencapaian karunia rohani, semuanya parameternya adalah kasih. Itu kalau dia bicara di jemaat Korintus. Tapi ketika dia bicara di jemaat di Kolose, dia ingin menegaskan pengharapan eskatologisnya orang percaya itu sebagai klimaks kehidupan rohani manusia baru. Sehingga urutannya dia ingin menunjukkan iman saat dia mulai bertumbuh, jemaat Kolose ini setia dalam pengajaran-pengajaran yang sehat. Dia melihat pertumbuhan iman mereka sungguh melayani Tuhan dengan hati yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman, sesuai dengan kehendaknya. Ketika dia melihat pertumbuhan iman mereka dengan kasih yang diekspresikan jemaat-jemaat di Kolose, Paulus merasa sayang. Kenapa? Engkau sudah bertumbuh dalam iman, kasihmu juga luar biasa. Engkau lakukan itu di antara sesamamu di dalam komunitasmu. Bahkan engkau sudah menerima pengharapan hidup kekal. Itu yang ingin ditegaskan. Jadi bukan masalah konsisten atau tidak konsisten di dalam memberikan susunan iman, kasih, pengharapan, ataupun iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, cuplikan dari penjelasan, baik itu hubungannya Paulus dengan jemaat di Kolose, keunikannya dari komunitas Kristen di Kolose, saudara-saudara, berarti kita bisa menarik satu perenungan. Penjelasan di atas menghasilkan sebuah perenungan tentang topik bersyukur. Kita fokus kepada apa yang disampaikan oleh Paulus. Jelas saudara, tulisan ini di dalam ayat 1 hingga ayat yang kedua itu benar-benar ditulis oleh Paulus. Sehingga apapun itu tidak ada yang bisa membantah bahwa itu adalah tulisan Paulus. Sekalipun Paulus tidak ada satu bentuk pelayanan kebersamaan bersama dengan jemaat di Kolose, tetapi surat ini pun kental dengan pendampingan pastoral. Sekalipun dari jarak jauh, sekalipun keadaan Paulus tidak dalam keadaan yang kondusif. Dia ada di penjara, yang gak mungkin dia bisa memberikan satu surat yang berisikan doa kepada jemaat di Kolose. Maka kita akan menemukan ketika lihat Paulus menyikapi jemaat di Kolose yang rentan terhadap kehancuran iman, maka Paulus kita belajar di dalamnya. Secara spesial di dalam doanya, dia membangun satu ucapan syukur di tengah-tengah kondisi Kolose yang mungkin di dalam ancaman yang sangat berat, di dalam mereka terombang-ambing di dalam pengajaran yang sesat. Jadi bersyukur dapat dilihat dari penjelasan di atas. Kita akan menemukan konsep bersyukur yang dipahami oleh Paulus bisa diterapkan oleh saudara dan saya di dalam kehidupan
sehari-hari. Yang pertama, saudara, bersyukur sanggup menyelamatkan kita dari pikiran jahat. Walaupun realita tidak sesuai teori yang diyakini atau kondisi tidak sesuai ekspektasi. Artinya Paulus memberikan pengajaran kepada kita pada saat ini. Sekalipun Kolose sedang dalam keadaan menuju kepada kebinasaan, kehancuran pengajaran, tetapi Paulus masih melihat ada mawar-mawar yang indah di dalamnya. Pernahkah kita terpikir di dalam kita menaikkan ucapan syukur? Pernahkah kita terpikir dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Saudara-saudara, terkadang ucapan syukur kita hanya untuk kepentingan diri sendiri. Seperti yang saya tadi katakan, bahwa bersyukur menjadi satu yang relatif, tergantung kasusnya, yang membuat saya bisa bersyukur dengan baik atau tidak. Tetapi dengan mengamati kehidupan Paulus, di dalam dia menyikapi kasus yang dialami dari jemaat di Kolose, dia sungguh melihat dengan bersyukur. Dia tahu, dia sadar. Dengan bersyukur dia bisa menyelamatkan dirinya dari pikiran yang jahat. Saudara-saudara, kita nggak tahu cara Epafras membawakan berita kepada si Rasul Paulus, saudara-saudara. Bisa saja Epafras, ya, walaupun orang berkata dia pemimpin rohani, bisa saja dia menyampaikannya, mungkin dia seakan punya kesan, mungkin saja ya bakar-bakarin gitu ya Rasul Paulus, coba deh marahin dong, tegur dong gitu ya. Mungkin begitu ya. Sehingga dia mengatakan mungkin saja di dalam penyampaiannya. Tetapi kalau kita lihat dari 4 pasal yang ada, Epafras juga adalah orang yang berhikmat dalam menyampaikannya. Sehingga bisa saja di dalam ketidaknyamanannya Paulus di penjara, bisa saja dia respon pertama itu seperti panik, seperti marah. Bisa aja begitu saudara-saudara. Sedih yang mungkin disikapi dengan salah. Tetapi di sini Rasul Paulus menjaga hatinya. Dia memprotek hatinya yang bersih itu. Sehingga dia menyampaikan syukur. Dia masih melihat mawar-mawar yang indah dari kehidupan jemaat di Kolose. Dan itu pasti menyegarkan jemaat di Kolose yang tidak langsung dituding, yang tidak langsung dihakimi, yang tidak langsung dimarahi, yang tidak langsung ditegur dengan keras. Tapi diawali dengan satu syukur. Itu tandanya Paulus menjaga, melindungi, memproteksi dirinya dari hati yang jahat. Saudara, mari kita sadari. Kebenaran yang pertama ketika kita tahu kita adalah orang-orang yang menerima anugerahnya. Marilah kita bersyukur sebagai satu bentuk memproteksi hati kita yang bersih. Maka kalau kita senantiasa setia mengucap syukur kepada Tuhan, kita melihat keunggulan dari Allah sendiri yang adalah Tuhan sumber berkat, sumber hidup. Maka kita akan dijauhkan dari pikiran yang jahat. Maka kita akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Saudara-saudara, mari selidiki hati kita yang paling dalam. Seperti Tozer katakan, dia mengutip 1 Korintus 10 ayat 12. Tujuan iblis hanya satu, yaitu mempermalukan hingga jatuh orang percaya. 1 Korintus 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Menyikapinya Paulus mendengar berita yang mungkin ini adalah bad news. Tapi dia tetap bersyukur. Dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang jahat. Proteksi hati saudara. Hati yang bersih saudara itu harus dilindungi. Karena dengan hati yang bersih, ingat saudara ucapan bahagia ketika Tuhan Yesus khotbah di atas bukit. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan berjumpa, melihat Allah. Ketika bersyukur dengan tahu bahwa kita menjaga, memproteksi hati kita supaya bersih, maka kita punya kesempatan banyak berbincang-bincang dengan Tuhan. Maka masih kita punya kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Saudara, maukah saudara dengan poin pertama, engkau bangun, bersyukur dalam kebenaran, bahwa di dalam ucapan syukur menjauhkan saudara dari hal-hal yang jahat. Yang kedua, saudara-saudara, yang kita pelajari, kenapa sampai suratnya itu diawali
Selain salam, dia menaikkan doa syukurnya untuk jemaat di Kolose. Kita melihat Paulus bersyukur adalah sikap iman. Bersyukur adalah sikap iman, bukan hasil membandingkan keadaan. Saudara-saudara. Jadi bersyukur itu adalah sikap percaya bahwa Tuhan selalu memonitor kita siang, malam, pagi, dalam sepanjang hari. Tuhan ada menyertai hidup kita. Bersyukur adalah sikap iman, bukan hasil membandingkan keadaan. Begini saudara-saudara, kita seringkali mengucap syukurnya begini. Oh, ternyata masih ada orang yang di bawah kita. Oh, masih ada ternyata orang yang lebih menderita dari kita. Saya juga ditegur saudara-saudara ya. Berarti mungkin selama ini konsep bersyukur kita hal yang demikian. Belajar dari Paulus, dia tidak membandingkan Kolose dengan jemaat-jemaat lainnya. Contoh sekarang beredar ya saudara ya, satu teori psikologi bilang jangan bandingkan anak-anakmu dengan orang lain atau dengan kakaknya, dengan adiknya. Paulus tidak mengambil sikap membandingkan keadaan. Kalau jemaat Kolose, kamu belajar loh dari jemaat Filipi. Jemaat Kolose, kamu loh belajar dari ini loh. Dia lebih bagus, dia lebih setia, dia lebih kuat dalam pengajaran. Dia tetap eksis untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, kita condong seringkali dasar ucapan syukur kita hanya hasil dari sebuah perbandingan dengan keadaan orang lain. Saudara-saudara, mari kita mengerti bahwa jangan sampai ada orang yang lebih buruk dari kita, ada orang yang lebih menderita dari kita, lalu kita bersyukur. Jika demikian keadaannya, mau saudara 10 tahun jadi Kristen, mau saudara 25 tahun jadi Kristen, mau 50 tahun jadi Kristen, tetap aja saudara-saudara, celah-celah iri hati, celah-celah cemburu atas milik orang lain, itu akan masih terbuka lebar. Tetapi kalau kita melihat bahwa bersyukur itu adalah satu hasil iman, maka kita akan dijauhkan dari perasaan iri. Dari perasaan tidak bisa lihat keberhasilan orang lain. Kita akan dibebaskan dari cemburunya kita untuk memandang harta milik orang lain. Saudara-saudara, mari responi dengan benar. Kita harus melihat bersyukur itu hasil iman. Filipi 4 ayat 12 tulisan dari Paulus yang lain. Dia tahu apa itu kekurangan? Paulus tahu apa itu kelimpahan. Itu bukan ukurannya untuk dia bersyukur, saudara-saudara. Tapi ukurannya adalah Allah sendiri yang beranugerah, yang telah menyatakan pengorbanannya di atas kayu salib. Itulah ukurannya untuk kita bersyukur. Bahwa segala yang kita terima, segala apa yang kita miliki adalah yang terbaik dari Tuhan. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus dalam Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi ketika aku bersyukur, bersyukurku itu karena Allah. Karena imanku kepada Dia yang sudah menyelamatkan aku. Saudara-saudara, ada seorang anak, dia iri dengan teman sebelahnya yang menggunakan sepatu baru, sedangkan dia menggunakan sepatu yang udah bolong. Dia mengeluh, hidup ini nggak adil. Saya ingin menjadi dirinya. Saya ingin menjadi dirinya seperti orang yang pakai sepatu baru itu. Tapi kenyataannya saudara, setelah dia tahu bahwa dia harusnya lebih bersyukur. Harusnya dia tahu apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan. Ternyata anak yang pakai sepatu baru adalah seorang anak yang hidupnya hanya ada di kursi roda. Membuat mata anak ini tercelik dan melihat bahwa ucapan syukur seharusnya mengalir hasil dari keyakinanku kepada Allahku yang adalah sumber hidup, sumber berkatku. Yang ketiga, bersyukur merupakan wujud kasih tanpa batas. Terhindar dari like or dislike. Jelas pemahaman Paulus di dalam dia bersyukur
Karena dia telah menerima kasihnya Tuhan di dalam dirinya, maka dia juga bisa men-sharingkan kasihnya kepada jemaat di Kolose dan jemaat yang lain yang membutuhkan uluran tangan kasihnya. Apakah kita melakukan ucapan syukur tanpa kita memperhitungkan kasihnya Tuhan? Makanya kita jarang, Tuhan saya bersyukur untuk karya keselamatan. Kita lupa mengucap syukur untuk karya keselamatan. Kita hanya bilang, Tuhan saya bersyukur untuk kesehatan, untuk kesuksesan, saya bersyukur bahwa anak-anakku semua berhasil, saya bersyukur karena saya dihindari sakit penyakit, begitu ya saudara ya. Tapi marilah bersyukur kita pakai sebagaimana Allah mengasihi kita dan kita telah menerima kasih itu. Kita sharingkan, kita bagikan itu menjadi satu berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, yang keempat, bersyukur tujuannya adalah memiliki nilai pengharapan eskatologis. Menjadi sebuah kesaksian bahwa saudara dan saya sudah menerima satu pengharapan hidup kekal. Maka itu pun harus menjadi pemberitaan, menjadi sebuah kesaksian. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6. Engkau sudah berbuat baik, berkembang Injil sampai ke seluruh dunia. Lewat kesaksian komunitas Kristen yang ada di Kolose. Paulus mengingatkan dirinya juga ketika dia bersyukur, dia menyampaikan syukur itu tentang jemaat di Kolose, dia juga pastinya dari pengalaman hidupnya bahwa pengharapan akan kehidupan yang kekal yang sudah ia terima, yang sudah dijanjikannya bahwa kita menjadi pewaris kerajaan surga, maka itu adalah kesaksian. Jadi bersyukur itu sebuah bentuk penginjilan. Sehingga komunitas di luar kita berkata, luar biasa komunitas jemaat GKY Balikpapan. Yang begini belum pernah kita lihat. Menjadi satu pencapaian bahwa kita pun men-sharingkan. Dan saya melihat Paulus ketika ada informasi dari Epafras, dia juga di dalam kondisi yang tidak baik, di penjara. Pembahasannya bersama Epafras bukanlah sebuah diskusi, bukan hanya sebatas pembahasan sharing antara anak Tuhan. Dia tidak menjadikan pembahasan itu sebuah wacana saja untuk menolong Kolose. Tetapi itu benar-benar action. Bukan sebatas wacana untuk dia menolong jemaat di Kolose. Tapi ada action yang menarik. Yang membuat Paulus bergerak aktif. Saudara-saudara, jangan sampai kita terjebak. Hanya bangga menekuni, membaca firman Tuhan. Kita bangga bisa berdiskusi tentang firman Tuhan. Kita kagum dengan diri kita sendiri. Yang membuat kita terlena. Hampir-hampir menjadi seperti ahli Taurat, begitu saudara ya. Tetapi bentuk bersyukur yang adalah hasil iman, kasih yang ada, itu hanya wacana. Alangkah sedihnya hati Tuhan. Tetapi dengan cara bersyukur, membuat kita berselera untuk membagikan itu kepada orang lain. Bahkan bersyukur tidak untuk kepentingan diri sendiri, tapi kita bersyukur untuk kepentingan komunitas kita. Kepentingan bersama. Pernahkah saudara dalam ucapan syukur, saya bersyukur Tuhan, saya ada di GKY Balikpapan. Saya bersyukur Tuhan untuk jemaat-jemaat yang di sekitarku yang mungkin mengecewakan aku, yang membuat hatiku jengkel. Bisakah saudara bersyukur demikian? Atau hanya saudara bersyukur memikirkan akan diri sendiri dan bersyukur parameternya hanya materi, dan terus materi. Kesehatan dan terus itu yang kita angkat. Mari tenangkan diri kita saudara-saudara di pagi hari ini. 1 minggu ke depan biarlah Thanksgiving Day bukan hanya ritual, bukan hanya wacana, tetapi satu kegerakan tindakan iman kita, tindakan kasih kita, tindakan pengharapan kita
dan mengantisipasi hati kita untuk tidak dikotori dengan kejahatan. Sehingga kita belajar sebagai komunitas yang harus bersyukur. Tenangkan dirimu dan engkau sederhanakan konsep bersyukur di dalam konteks keseharian. Mungkin engkau kecewa, tapi dengan bersyukur engkau belajar tidak mengeluh. Mungkin engkau sedang marah, tapi dengan bersyukur engkau mau berproses, enggak membenci. Bisa saja engkau saat ini sedang gagal, tapi dengan bersyukur engkau belajar untuk tidak menyerah. Mungkin saat ini sukses sedang mengikutimu, tapi dengan bersyukur engkau mengusahakan dirimu supaya engkau tidak lupa diri. Mungkin saat ini kondisimu lagi disakiti, tapi dengan bersyukur engkau belajar tidak dendam. Mungkin kita menjadi menderita karena sakit-sakitan. Fisik kita lemah. Bahkan kita sering diolok sakit-sakitan kamu ya. Tapi dengan bersyukur engkau diproses tidak putus harap. Uang di saldomu, di dompetmu hanya engkau dan Tuhan yang tahu dan dengan pasanganmu. Kekurangan atau defisit mungkin sering terjadi dalam hidupmu. Tapi dengan bersyukur engkau belajar tidak khawatir dan tidak cemas. Mungkin kau sering difitnah. Tapi karena engkau selalu bersyukur, maka engkau tidak pernah mundur. Sekalipun engkau difitnah, engkau tetap ada di komunitas gerejamu. Dan engkau tidak lari untuk mencari gereja yang lain. Engkau tetap ada bersama-sama komunitasmu sekalipun engkau difitnah. Karena engkau belajar bersyukur. Sehingga engkau tidak mundur. Engkau bersyukur sekalipun engkau dihina, engkau tidak akan merasa malu. Mungkin ada daftar yang lain yang sedang ada di dalam kondisi kehidupan masing-masing kita. Tapi marilah berusaha melihat satu ucapan syukur harus dibangun. Harus ada pondasi yang kuat sehingga kita disanggupkan bersyukur di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dan Engkau sangat mengasihi kami. Kami yang rentan dan lemah terhadap keluhan, terhadap sungut-sungut. Kami kehilangan mawar-mawar indah yang ada di sekitar kami atau yang ada kami temukan di hidup kami. Kami lupa. Kami hanya melihat duri-duri. Duri-duri yang tajam yang membuat kami tidak nyaman, yang membuat kami bergeser terhadap kebesaran dan kuasa Tuhan. Itulah kami Tuhan. Tapi kami melihat hati Rasul Paulus terhadap jemaat di Kolose. Hati Paulus yang begitu luas. Dia memproteksi dirinya dari kejahatan. Sehingga dengan ucapan syukur membuat dia bisa mengayomi, mendampingi jemaat Kolose dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dia tetap melihat keistimewaan yang ada di tengah-tengah kehidupan jemaat di Kolose. Ajar kami Tuhan, kami juga mampu melihat kebaikan-kebaikan. Sehingga dengan melihat Tuhan, kami sudah diperhadapkan dengan keindahan-keindahan Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami. Yang mungkin saja hati kami sulit untuk bersyukur. Tapi di pagi hari ini, kami diangkat oleh Tuhan, diperbaharui, ditegur. Bahwa kami memulai dengan bersyukur untuk menjaga dan merawat hati kami menjadi lebih baik. Kami akan melihat satu ucapan syukur yang adalah sebuah sikap iman. Adalah satu bentuk kasih. Dan bahkan sebagai satu tindakan pengharapan akan hidup kekal yang harus kami kerjakan bersama-sama dengan komunitas orang percaya lainnya.
membuat kami tidak mementingkan diri sendiri, sehingga kami tunduk kepada otoritas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buatlah hati kami penuh dengan ucapan syukur, dan ucapan syukur itu bisa menjadi gaya hidup kami, supaya dunia melihat kami berbeda dengan mereka yang tidak percaya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, firman yang hidup yang sudah menyentuh hati kami di pagi hari ini. Hanya di dalam dan melalui nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.